Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Terima kasih sudah mampir. Kali ini saya mau buat video cara deposit dari Indodax ke Trust Wallet ya. Nah ini karena ada mungkin beberapa teman-teman yang mau beli koin Bumun ataupun Baby TKO ataupun mungkin koin-koin micin di PancakeSwap, jadi mungkin perlu transfer wallet dari sini. Nah teman-teman, untuk perlu diketahui ada beberapa cara. Nah di sini teman-teman harus tahu perbedaan di mana aplikasi ini ada fiturnya ya. Jadi yang pertama itu ada fitur receipt, yang kedua send, ada fitur receipt. Nah ini untuk yang di Trust Wallet, teman-teman tinggal masuk di wallet sini, jadi ada fitur receipt. Kalau kita menerima, intinya deposit ada dua ya, jadi ada deposit sama withdraw atau penarikan. Nah kalau misalnya kita dari Indodax ngirim ke Trust Wallet, itu berarti kita melakukan penarikan di Indodax, terus kita melakukan deposit ke Trust Wallet. Sama juga misalnya kalau mau melakukan deposit atau deposit ke MetaMask misalnya, atau ke wallet-wallet yang lain. Sebenarnya kalau kita melihat fitur yang ada di masing-masing wallet itu hampir sama. Nah ini bedanya, di sini juga akan ada receipt dan juga ada send. Ini yang paling teman-teman harus tahu ya untuk mengirimnya. Nah kita fokusnya di sini. Nah karena kita kan mainnya untuk ini, kita pakainya Binance Smart Chain, jadi kita receive-nya pun kita di sini harus pilih Binance Smart Chain-nya untuk yang langsung. Tapi kalau mau teman-teman misalnya mau receive pakai koin-koin lain pun bisa, nggak masalah. Koin apa yang teman-teman punya, tapi nanti harus di swap lagi atau di exchange lagi. Jadi di sini ada DEX exchange, teman-teman tinggal exchange kalau misalnya punya koin apa, di swap kayak gitu ya. Jadi ada biayanya lagi tambahannya. Nah kita langsung aja ke Indodax. Saya lihat berapa sih biaya transaksi kalau misalnya saya belinya di Indodax kayak gitu. Kita akan melihat salah satu koin misalnya BNB. Nah di sini kalau kita melakukan penarikan, kalau di BNB ini kalau BEP20 ini untuk smart wallet, smart change-nya ya. Ini biaya 0,000 nya 375. Nah biayanya ini lumayan mahal kalau kita bandingkan dengan yang di toko kripto atau di Binance-nya. Harus masuk dulu. Nah kalau kita melakukan transfer misalnya dari toko kripto BNB, kita lihat penarikan. Nah di sini biayanya nolnya lebih lagi satu, jadi jauh banget harganya, lebih mahal di Indodax. Nah makanya untuk mengantisipasi, kita bisa sebenarnya melakukan penarikan pakai transfer pakai koin lain, tapi nanti ada biaya transaksi kecil di sana. Misalnya kita beli koin namanya, kita cari ya yang murah. Coba kita lihat kalau kita pakai mungkin sebelum kita melakukan penggantian dengan koin lain, kita lihat dulu koin-koin apa aja yang ada di sini. Teman-teman, kalau ada koin yang ERC20 ini lumayan mahal untuk biaya transaksinya ya. Lebih mahal daripada koin BNB. Oke, kita coba aja yang BNB ya biar lebih mudah. Kita coba BNB. Dari
Indodax, saya beli dulu koin BNB. Oke, langsung beli di sini, langsung saya taruh maksimal 147.000. Nah, kita ngelihat harganya di 5778.380. 5778. Oke, ini pas. Saya beli. Ini biaya transaksinya ada ya. Oke, kita langsung lihat, kita refresh. Semoga cepat. Oke teman-teman, ini juga salah satu tips buat teman-teman kalau misalnya ada koinnya nyangkut lama padahal udah lagi naik harganya, ini harus pastikan dicek ya, karena kalau misalnya harganya yang kita setup ini tidak sama dengan harga yang ada di pasaran di sini, karena kita ngebeli otomatis kita harus ngambil harga yang dijual orang yang di sini, kita ngambil yang merah. Kalau kita ngejual otomatis kita harus ngambil yang hijau. Nah, jadi kita harus ngambil di 5780 302. 5780 302, pastikan pakai itu. 5780 udah 420 ya, karena kita mau pengen cepat, karena kalau enggak itu transaksinya nggak akan berhasil. Nah oke, ini berhasil langsung. Nah itu hati-hati kalau teman-teman yang melihat koinnya lagi naik terus di sell tapi nggak dicek di open order ini, di order terbuka ini, nanti bisa nyangkut di sana, bahkan pas ngejual pun sama. Oke, langsung aja dari sini teman-teman bisa langsung klik penarikan, pilih BEP20, kita balik lagi ke sini. Jadi kita pilih BNB Smart Chain, habis itu kita pilih yang receive ya. Ini pakai Trust Wallet, kita receive, addressnya di copy. Ini di copy ya teman-teman, ini bisa di copy. Habis itu kita balik lagi ke sini, kita masukkan alamat baru. Jadi jumlahnya ntar dilihat, sorry, saya masukkan alamat baru dulu. Harus masukin jumlah dulu ya. Jadi jumlahnya di sini nggak bisa ada tulisan maxnya 0,02548. Oke, kita tes, masuk alamat baru dia mau muncul alamat baru. Sorry, TR, saya tulis Trust Wallet aja. Habis itu muncul di sini. Oke, udah benar ya. Nah, jadi ada bedanya untuk BEP2 ini untuk Binance, untuk yang BEP20 ini langsung masuk ke Binance Smart Chain. Kita akan lakukan lainnya, pilih lewat SMS, saya akan tunggu SMS. Kodenya saya dapat, tinggal saya klik kirim. Oke, tahap berikutnya kita harus buka email lagi sekali. Nah teman-teman, di email tinggal klik konfirmasi, habis itu pilih yang ini udah. Habis itu kita tinggal nunggu hasilnya di sini. Kalau di jam segini harusnya sih masih bisa ya. Mungkin kita tunggu beberapa detik ya. Oke, teman-teman udah hilang saldonya di sini. Kita cek di Trust Walletnya kita, apakah sudah masuk. Oke. Nah ini udah masuk ya dari Trust Walletnya. Jadi saldonya udah bertambah. Nah teman-teman, untuk info aja, untuk yang beli baby TKO sama Bumun ini, ada kalau kita punya koin ini baby TKO, kita dapat bonus terus ya untuk ke baby dari toko kripto koinnya, lumayan juga dia hitungannya per 60 menit.
Oke, itu aja cara transfer cara transfer dari Indodax ke Trust Wallet. Nah, intinya seperti yang saya bilang tadi, di dimanapun di Trust Wallet atau di Indodax atau toko kripto atau Binance, semua teman-teman yang paling ingat adalah harus tahu antara send sama receive. Ini yang pertama ya. Yang kedua itu pastikan, nah ini ketika kita pilih send sama receive ini, pastikan pilih yang ini ya, Binance Smart Change nya ini, pastikan kopinya sama. Nah kalau misalnya berbeda itu nggak mau, tapi kalau currency-nya berbeda itu masih mau. Nah untuk di sini ada beberapa token, misalnya untuk tips saja, kalau kita ngelihat di contoh Ethereum ya. Nah di Ethereum ini dia harusnya pakai ERC20. Nah kalau misalnya kita pakainya Coinbase, kalau misalnya kita pakai toko kripto, kita misalnya buka di Indodax. Nah di sini kalau misalnya BNB seperti ini, ingat teman-teman, kalau misalnya deposit atau withdraw ke wallet lain, pastikan selalu pilih yang sama, walaupun dari berbagai macam crypto exchange. Contohnya saya punya juga crypto exchange di Huobi, sama aja sebenarnya. Kalau misalnya kita mau transfer atau mau withdraw koin, misalnya mau deposit kayak gitu misalnya. Kalau misalnya mau deposit di sini, kita misalnya mau deposit USD misalnya. Nah, ini teman-teman pastikan aja ya, kalau kita melakukan penerimaan di sini berarti kita menerima receive deposit. Nah, pastikan ini koinnya, kodenya sama yang mana dipilih, dan teman-teman bisa cek di bagian Indodax-nya. Misalnya di Indodax saya akan pilih USDT. Penarikan, otomatis dari sini kita melakukan penarikan, di sana kita melakukan deposit. Nah teman-teman bisa ngelihat ya, di sini ada biayanya. Hati-hati kalau biayanya tinggi, teman-teman harus cari koin lain. Itu pilih TRC20. Kalau TRC20 dia otomatis di sini ada biaya 1%. Nah 1% di sini, kalau teman-teman ngelihat juga di sini, pastikan juga udah pilih TRC20. Jadi di copy yang di sini, yang ini di copy, baru dibawa ke penarikan yang di sini, terus pilih TRC20. Oke, itu aja tips dari saya. Mungkin satu lagi saya liatin di kripto lain, jadi semua fiturnya sebenarnya sama, walaupun di toko kripto tadi udah ada di toko kripto, mungkin di Binance juga, ini juga sama ya. Kalau kita di Binance, misalnya kita melakukan tarik, misalnya kita melakukan tarik USDT. Nah di sini pun sama, semuanya sama ya. Jadi cuman ada bedanya, dia ada kelebihannya di sini, ada tambahan lagi BEP2, BEP20. Tapi pastikan teman-teman pilih yang mana yang ada di tempat penerimaan. Oke, itu aja, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa share ya, jadi bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.